Bab 1381. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Pasukan kekaisaran yang ingin menyerang Lingyan tentu saja bukanlah pasukan lama Lingyan, melainkan pasukan baru. Setelah Fanda mengambil alih tentara terlarang, dia menangani sejumlah besar tentara terlarang lama yang tidak patuh, dan kemudian merekrut sejumlah besar yang mulia untuk melengkapi tentara terlarang. Penjaga baru ini berbeda. Mereka hanya setia kepada Ling Rao dan Fan Dang, dan hanya mendengarkan perintah komandan baru, jadi mereka tidak tahu bagaimana caranya berpenampilan baik. Selain itu, jumlah pengawal kekaisaran baru jauh lebih besar daripada pengawal kekaisaran lama, yang merupakan mayoritas pengawal kekaisaran. Saya tidak sabar untuk bergabung dalam pertempuran. Ada seorang penjaga istana tua yang sangat marah sehingga dia tidak berani memihak Lingyan, jadi dia menyingkir. Siapapun yang memimpin, seseorang akan mengikuti. Banyak pasukan lama milik Lingyan, pengawal kekaisaran lama yang bertarung dengan Lingyan, mundur satu demi satu. Dengan kemunduran seperti itu, puluhan ribu orang memisahkan diri dari tentara terlarang dan mundur dari barisan pertempuran. Jangan pedulikan orang-orang tua itu, silakan bunuh mereka semua, dan tangkap Lu Chen hidup-hidup. Komandan tentara terlarang berteriak, mereka yang memotong wajah rohnya akan mendapat banyak hadiah. Mereka yang menangkap Lu Chen akan mendapat hadiah ganda. Membunuh. Ada lebih dari 20.000 penjaga kekaisaran yang tersisa, semuanya berteriak untuk membunuh, dan bergegas menuju Lingyan. Pengadilan kematian. Lingyan sangat marah, menopang penglihatannya, dan memegang busur ekstra setingkat raja di tangannya. Ketika tali busur ditarik, anak panah dari esensi sejati mengembun di tangan, dan anak panah itu dilepaskan. Pakailah matahari. Sebuah anak panah ditembakkan, menembus lapisan ruang, menembus kehampaan, dan mengunci pasukan terlarang yang bergegas ke depan. Ledakan. Penjaga kekaisaran diledakkan oleh anak panah, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Bang bang bang. Panah esensi sejati menembak satu orang, dan kekuatan yang tersisa masih kuat, dan bahkan menembus tubuh 6 penjaga kekaisaran di belakang, semuanya ditembak mati. Panah esensi sejati Jian Xiu, dipasangkan dengan keterampilan tempur tingkat surga tingkat menengah, memiliki kekuatan untuk menghancurkan tubuh dan dewa seseorang. 7 penjaga kekaisaran ditembak dan diledakkan, dan mereka dimusnahkan oleh kekuatan panah esensi sejati bahkan tanpa melarikan diri dari roh primordial mereka. 7 orang dengan 1 anak panah, 4 keterampilan luar biasa. Meskipun Lingyan adalah orang suci yang kuat, di antara 7 orang, ada juga 3 yang mulia King Tian dan 1 yang mulia tubuh emas, yang tubuh fisiknya cukup tirani. Menurut kekuatan tempur Lingyan sebelumnya, paling banyak 3 orang bisa terbunuh dengan 1 anak panah. Jika ada yang mulia emas, akan sangat sulit membunuh mereka semua dengan 1 anak panah, apalagi 7 orang. Namun, Lingyan melakukannya, kekuatan panah ini luar biasa. Lingyan pergi ke benua Yuanwu, mengapa kekuatan panahnya jauh lebih kuat? Ling Rao mengerutkan kening, matanya tertuju pada Lingyan, niat membunuh muncul. Sebelum membentuk kembali tubuh fisiknya, Lingyan selalu menjadi lawan lamanya, dan dia sangat mengetahui kekuatan tempur Lingyan. Oleh karena itu, kekuatan tempur Lingyan tiba-tiba menjadi lebih kuat, yang membuatnya merasakan penindasan. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak dapat menahan ribuan pasukan. Cepat atau lambat, dia akan dipotong menjadi pasta daging oleh tentara kekaisaran. Fan Dang tersenyum dingin, tidak setuju. Lingyan adalah tukang reparasi panah. Dan dia menarik pinggulnya dalam pertarungan jarak dekat, jadi itu tidak menjadi masalah. Lebih dari 20.000 penjaga kekaisaran semuanya adalah yang mulia. Selama mereka bergegas dan membunuh puluhan orang, mereka dapat merobek jiwa mereka menjadi ribuan keping. Bunuh Lingyan dulu. Para prajurit terlarang itu juga mengetahui kekurangan Lingyan, dan mereka semua mengambil risiko ditembak oleh Lingyan, dan mereka semua datang ke Lingyan untuk membunuh. Kalian semua ingin mati ya, gadis ini akan membantu kalian semua. Lingyan hendak menembak lagi, tetapi ditarik dari belakang, kamu adalah seorang pembudidaya panah, bukan seorang pembudidaya perisai, apa yang kamu perjuangkan, apakah kamu ingin bereinkarnasi lebih awal? Sekarang kakak senior belum kembali, kita perlu untuk membentuk formasi pertempuran untuk melindungi diri kita sendiri. Kamu harus tetap menjadi tentara dan menembakkan panah dingin. Lingyan menoleh dan melihat bahwa itu adalah Fei Long, diikuti oleh Sang Guanjin, Ruhua dan yang lainnya,
semua memandangnya dengan jijik. Gadis ini adalah komandan pasukan kekaisaran, dan dialah yang selalu bertanggung jawab. Petik 2. Oh, Ling Yi, apa yang akan kamu lakukan? Jangan menghina gadis ini. Ling Yan tidak bisa mengecewakannya, dan ingin menjadi tegar, tetapi 10 pelayan bekerja sama untuk menjebaknya, dan diseret kembali ke tentara dengan setengah dorongan. Mulailah dari formasi naga 9 putaran, ambil posisi naga melingkar, bentuk formasi gajah naga, dan pertahankan tanpa menyerang. Di antara legiun fanatik, teriakan kekuatan segera terdengar. Para prajurit dari seluruh legiun mendukung visi tersebut satu demi satu, bergegas ke posisi panlong, dan membentuk formasi naga gajah dalam 3 kelompok untuk menahan gelombang serangan pertama dari lebih dari 20.000 pasukan terlarang. Tepat sebelum tentara terlarang menyerbu, pasukan tambahan dari legiun fanatik bergerak satu demi satu. Sedang hujan, perisai suci yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan di bawah keterampilan tempur Fei Long, mereka menambahkan perisai yang kuat kepada orang-orang di pihak mereka. Arai lingkaran besi. Jimat, segala sesuatu di dunia. Mekanisme, panah tersembunyi sulit untuk dilawan. Gao Hai memanggil lingkaran sihir. Aosan melepaskan jimatnya. Harimau ramping secara acak menempatkan organnya. 4 asisten utama menjalankan tugasnya masing-masing dan melakukan gerakan tepat waktu, secara instan meningkatkan pertahanan legiun fanatik secara keseluruhan. Barisan depan tentara terlarang bergegas mendekat, tidak peduli apakah itu di langit atau di tanah, mereka segera diblokir oleh tembok besi. Tentara kekaisaran harus berjuang keras dan memimpin dalam menerobos rintangan yang dibentuk oleh lingkaran sihir, jika tidak, mereka tidak akan bisa bergerak maju. Namun, para pejuang fanatik yang bersembunyi di balik tembok besi secara alami tidak akan menunggu formasi dipatahkan, dan mengambil tindakan melawan tentara kekaisaran ketika mereka melihat peluang. Tentara kekaisaran yang dikelilingi oleh lingkaran sihir belum menembus tembok besi, tetapi mereka tiba-tiba diserang balik oleh para pejuang fanatik. Mereka lengah dan langsung kehilangan banyak orang. Setelah lingkaran sihir dipatahkan, para pejuang fanatik mundur, tetapi tentara terlarang menemukan bahwa dunia di depan mereka telah berubah, musuh telah menghilang, dan mereka berada di daerah terpencil yang tak berujung, jatuh ke dalam ilusi. Itu adalah susunan jimat ilusi, pihak lain memiliki ahli jimat, gunakan esensi sejati untuk menyelesaikannya. Seorang penjaga berteriak, tepat ketika tentara terlarang tidak dapat melihat lawan mereka dan berusaha mati-matian menggunakan energi mereka yang sebenarnya untuk melawan ilusi, para pejuang fanatik mengambil kesempatan untuk menyerang lagi. Putaran pembunuhan gila-gilaan lainnya hanya berlangsung 10 napas, dan para pejuang fanatik mundur lagi. Karena, waktu 10 napas sudah cukup bagi Yang Mulia Bumi untuk mematahkan ilusi. Yang Mulia King Tian bahkan lebih cepat, menghancurkan jimat halusinasi gunung rendah dalam waktu kurang dari 5 napas. Belum lagi Yang Mulia Tubuh Emas, hanya 1 nafas saja sudah cukup. Namun, di antara barisan depan tentara terlarang, tidak banyak Yang Mulia King Tian, bahkan lebih sedikit Yang Mulia Tubuh Emas, dan kekuatan utamanya adalah Yang Mulia Bumi. Oleh karena itu, meskipun para penguasa King Tian itu memecahkannya dengan cepat, karena jumlah orang yang terbatas, mereka tidak dapat membentuk kekuatan penekan terhadap pasukan fanatik. Meskipun para pejuang fanatik itu adalah Yang Mulia Bumi, mereka memiliki segala macam dukungan dan berkah dari formasi pertempuran, dan kekuatan tempur mereka tidak kalah dengan Yang Mulia King Tian. Bagaimana mereka bisa takut pada beberapa Yang Mulia King Tian? Adapun para Yang Mulia Emas di barisan depan tentara terlarang, hanya ada 8 orang. Tentu saja, merekalah yang paling cepat menguraikan ilusi dan paling mengancam kaum Zelot. Namun, Legiun Zelot juga memiliki orang-orang kuat yang memimpin, dan 8 Yang Mulia Emas pada dasarnya tidak cukup untuk membunuh mereka. Saat 8 Yang Mulia bertubuh emas menguraikan ilusi, 2 di antaranya dibunuh oleh 2 burung dengan 1 batu, dan tubuh mereka meledak bersama, dan bahkan roh primordial mereka dimusnahkan oleh panah esensi sejati. Tubuh emas terhormat terjerat oleh 5 unicorn, dan sebelum dia bisa menyingkirkannya, dia dipenggal oleh master binatang wanita secantik bulan yang cerah. Yang Mulia Emas lainnya terpotong oleh pedang kemauan dan jatuh di tempat. Ada juga Yang Mulia Emas yang baru saja keluar dari halusinasinya, namun jatuh ke dalam pengepungan wajah kuda berkepala banteng. Hanya dalam 1 putaran, dia ditusuk oleh tombak dan meledakkan tubuhnya, namun jiwa yang baru saja melarikan diri dipanen oleh sabit besar. 3 patung emas yang tersisa tidak jauh lebih baik.
Mereka masing-masing terjerat oleh wanita kuat, tubuh roh petir, dan tubuh roh api. Untuk sementara, mereka bertarung tak terpisahkan, dan akhirnya terseret ke dalam jurang kematian. Ling Yan dengan cepat melepaskan tangannya, menembakkan 3 anak panah esensi sejati, dan membersihkan 3 yang mulia tubuh emas yang tersisa. Ketika barisan depan tentara terlarang semuanya telah mematahkan ilusi tersebut, sebelum ratusan orang memecahkannya, mereka dibantai oleh para pejuang fanatik. Tiba-tiba, barisan depan tentara terlarang mengalami kerugian besar, namun dikalahkan dan mundur dengan mantap. Ada orang-orang kuat di umat manusia, jangan lakukan itu secara berkelompok, berikan semuanya padaku. Komandan pasukan terlarang tidak berani melawan, tetapi hanya mengawasi pertempuran dari belakang, dan terus menyemangati bawahannya. Kamu harus memperhatikan penampilan rohaninya, dia adalah orang bijak yang kuat, dia juga seorang anak panah, tukang reparasi, dan dia adalah prioritas untuk membunuh. Dia tidak bisa bertarung dalam jarak dekat, selama kamu menyerang bersama. Datanglah padanya, dan dia akan dibantai olehmu. Membunuh. 20.000 tentara terlarang meraung serempak, dan suara pembunuhan mengguncang langit, bergema hingga ribuan mil. Pasukan besar dari pasukan terlarang bergegas maju satu demi satu, memeluk barisan depan dan bergegas maju, bersumpah untuk menerobos formasi pertempuran pertahanan Legiun Zelot. Namun, lingkaran sihir turun dari langit, membawa dinding tembaga dan besi ke penjaga kekaisaran. Lautan jimat dilepaskan, dan lapisan halusinasi membawa masalah yang tak ada habisnya bagi para prajurit terlarang. Setelah membayar mahal, pasukan kekaisaran menerobos semua lingkaran sihir, memecahkan lapisan ilusi, dan akhirnya menerobos garis pertahanan pertama Legiun Zelot, dan akhirnya mereka mampu melawan Zelot dalam jarak dekat. Namun, pada saat ini, jebakan yang ada di mana-mana diaktifkan, dan banyak tentara terlarang di tingkat orang bijak bumi jatuh karena jebakan tersebut. Di antara tentara terlarang, ada beberapa yang mulia emas yang menerobos formasi pertempuran Legiun, mereka mencari Ling Yan untuk bertarung. Namun, dalam proses pencarian Ling Yan, para yang mulia emas ini sering ditembak dan dibunuh oleh Ling Yan. Ling Yan ada di sana, pasukan terlarang menemukan lokasi Ling Yan, dan menunjuk ke tengah Legiun dan berteriak. Ada lusinan pasukan terlarang setingkat yang mulia emas yang menyerbu masuk. Begitu mereka dikepung, bahkan orang suci yang berbudi luhur pun akan kesulitan untuk mundur, apalagi tukang panah yang tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat. Oleh karena itu, lusinan pengawal kekaisaran itu berisiko ditembak dan membunuh Ling Yan satu demi satu. Tapi Ling Yan tidak menyerah, dia masih berdiri diam, terus mengangkat busur dan menembakkan anak panahnya, dan menembak serta membunuh 5 atau 6 yang mulia tubuh emas. Jika Ling Yan tidak pergi, dia sudah mati. Para prajurit terlarang itu sangat gembira, karena mereka akan segera menuju Ling Yan. Selama Ling Yan dipenggal, pasukan kecil umat manusia akan segera dimusnahkan tanpa ada orang suci yang memimpin. Blokir langit. Tiba-tiba, ada seorang anak laki-laki gemuk di depan Ling Yan, dan 2 kuali setingkat raja. Bocah gendut itu menunjukkan teknik bertarung, dan kedua kuali itu langsung membentuk garis pertahanan yang menakutkan. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak dapat menghancurkan kedua kuali raja. Zeng, sinar cahaya pedang keluar dari sisi Ling Yan, tepat memenggal kepala prajurit terlarang paling depan. Pedang kehendak penggarap pedang, seorang penjaga berteriak panik, cepat bergandengan tangan dan pecahkan pot bocah gendut bersama-sama, jika tidak, tukang reparasi pedang dan tukang reparasi panah semuanya akan mati. Penjaga lain berkata demikian. Lusinan penjaga kekaisaran menyatukan tangan mereka dan menyerang dengan sekuat tenaga. Seluruh kekuatan mereka ditampar pada 2 kuali. Ledakan, ledakan. Meskipun kedua kuali tingkat raja itu kuat, mereka tidak dapat menahan benturan sekuat itu, dan semuanya hancur. Hancurkan, bunuh, dan fokuslah membunuh Ling Yan dulu. Lusinan penjaga kekaisaran sangat gembira dan bergegas menuju Ling Yan satu demi satu. Namun, mereka hanya mengambil 1 langkah ke depan, tetapi tidak dapat melangkah lebih jauh. Karena tiba-tiba ada 10 pelayan lagi di depan Ling Yan, berdiri di depan Ling Yan. Pelayan ke-10 Linghua, beberapa penjaga kekaisaran mengenali asal-usul 10 gadis itu, dan mereka tidak bisa tidak mengubah wajah mereka. Itulah 10 pelayan terkuat di istana kerajaan, semuanya adalah yang mulia emas. Siapapun dia, jika aku tidak bisa membunuh Ling Yan, aku akan ditembak oleh Ling Yan. Penjaga lain berkata demikian. Namun, segera setelah penjaga kekaisaran selesai berbicara,
kepalanya ditembak oleh panah dari Lingyan. Membunuh. Lusinan penjaga kekaisaran tahu bahwa tidak ada jalan keluar, jadi mereka tidak punya pilihan selain gigit peluru dan menyerang ke atas, bersiap menerobos garis pertahanan 10 pelayan, dan kemudian membunuh Lingyan, jika tidak mereka akan mati. Feng Yun, 10 pelayan berdiri dengan pedang mereka, menopang penglihatan angin dan bambu, dan melakukan keterampilan tempur tingkat menengah dari peringkat langit, masing-masing dari mereka memenggal 1 kepala, dan langsung memenggal 10 tentara. Terlarang, tapi para penjaga kekaisaran itu bertekad untuk mati, dan dengan putus asa menyerang garis pertahanan 10 pelayan. Setelah kehilangan lebih dari selusin kaki tangannya, mereka benar-benar berhasil menerobos. Hanya ada satu pembudidaya pedang selain Lingyan, dan tidak ada yang melindunginya, jadi cepatlah dan bunuh dia. Penjaga kekaisaran lainnya terus berlari maju dengan putus asa, Lingyan berada tepat di depan mereka. Namun, itu menutupi langit lagi. Fat Dragon menyeringai, dan mengeluarkan 2 kuali raja lagi, menopang keterampilan tempur yang menyelimuti langit, dan memberikan lapisan pelindung yang kuat pada Lingyan. Aku retak, bocah gendut lagi. Kuali Fat Boy tidak pecah, kenapa ada yang lain? Bocah gendut ini, berapa pot yang ada di tangannya? Kita sudah selesai. Panci Fat Boy sama dengan panci sebelumnya, dan kualitasnya sangat tinggi. Bocah gendut, tolong selamatkan kami. Warna kulit para penjaga kekaisaran berubah drastis, dan mereka hampir putus asa. Mereka telah kehilangan lebih dari setengahnya, bahkan jika mereka bergabung sekarang, mereka belum tentu memecahkan pot Fat Boy. Tiba-tiba mereka menemukan satu hal, perbaikan pedang, perbaikan panah tidak menjadi masalah, bocah gendut ini adalah Raja Hades yang sebenarnya. Centang, kamu hanya memiliki kultivator pedang dan kultivator panah di matamu, dan kamu benar-benar memperlakukan Lao Su, seorang kultivator perisai, sebagai orang yang transparan. Kamu pantas mati. Tapi Fei Long mendengus dingin, membenci kelompok tentara terlarang yang akan mati ini. Kamu Tuan Gendut memberitahumu bahwa kultivator paling kuat di dunia ini bukanlah kultivator pedang, atau kultivator panah, tapi pembangun perisai tak tertandingi dari Master Gemuk. Tidak, para penjaga istana kehilangan harapan dan berteriak putus asa. Segera, mereka mati dalam keputusasaan, tidak ada satupun yang tersisa. Bagaimana Lingyan bisa menunjukkan belas kasihan kepada mereka? Sangguan Jin juga tidak, dan 10 pelayan yang kembali dari membunuh mereka juga tidak akan menahan diri dari tentara terlarang terkutuk ini. Sial, begitu banyak orang yang mati, begitu banyak yang mulia emas yang mati, dan Lingyan tidak bisa dibunuh. Berikan semuanya kepada Lao Su, mereka yang takut perang akan mati. Bahkan jika kalian semua mati hari ini, aku masih harus mengalahkan pasukan kecil ini. Raungan keras dari komandan tentara kekaisaran dan suara pengawas pertempuran datang dari luar. Orang ini sangat pintar sehingga dia terus menyuruh bawahannya untuk pergi berperang, tetapi tubuhnya sangat jujur, dan dia tidak akan pernah mati. Namun, lebih dari 1 miliar orang dari ras roh di tempat kejadian bersorak atas pencapaian Legiun Fanatik. Begitu banyak orang dari ras roh yang terkejut, hanya 4.000 orang, dan level keseluruhannya tidak tinggi, tetapi mereka mengalahkan lebih dari 20.000 penjaga istana hingga kebingungan, sungguh pertempuran yang hebat. Terlebih lagi, banyak orang Lingyan yang berharap Lingyan akan menang. Meskipun mereka tidak dapat membantu banyak, mereka tetap berdiri di sisi Lingyan dan bersorak untuk pasukan kecil umat manusia. Mereka memiliki semangat untuk diduduki, dan tentara kekaisaran tidak memiliki orang suci. Jika mereka terus berperang, mereka tidak akan mampu menghadapi mereka. Di altar, Fan Dang mengerutkan kening melihat kekalahan besar tentara kekaisaran. Ketika Lingyan memimpin pasukan terlarang untuk memberontak melawan Ling Rao, setelah kegagalan tersebut, Ling Rao ingin menyingkirkan pasukan terlarang tersebut. Tapi dia ingin mempertahankan kekuatannya sendiri, jadi dia mempertahankan tentara terlarang. Dia tidak ingin tentara terlarang dihancurkan oleh pasukan Lu Chen. Kekuatan tempur tentara kekaisaran terlalu lemah, jadi biarkan mereka mengambil tindakan. Ling Rao melirik ke arah Fan Dang, mengetahui bahwa Fan Dang ingin melindungi kekuatannya, dan segera tidak ingin mengecewakan Fan Dang, jadi dia melirik ke 6 orang di samping. Ke-6 orang itu segera memahaminya, dan mereka semua naik ke udara dan terbang langsung ke medan perang. Ke-6 orang itu adalah orang suci yang berbudi luhur, 10 bawahan terkuat Ling Rao. Di antara 10 orang itu, 3 orang pergi menjaga Lingua, dan 1 orang pergi menyampaikan berita. Setelah itu,
Keempat orang tersebut akan membawa Linghua ke altar dan memaksa Linghua menyaksikan upacara penobatan Lingrao. Dan mereka berenam sedang duduk di altar, dan sekarang mereka berguna. Sebelum mereka berenam bisa mencapainya, para penjaga kekaisaran di langit mengelak satu demi satu, memberi jalan ke ruang yang luas. 6 orang suci Lingrao telah turun, ayo maju dan bertarung, jangan sampai akibat pertempuran itu melukai rakyat kita sendiri. Setelah Lingyan selesai berbicara, dia naik ke langit dan berhenti di ketinggian. Setelah itu, Fei Long dan Sang Guanjin juga muncul, begitu pula Ming Yue, Xiao Wan, Ruhua, Wanyan, Cai Niao, dan bahkan Niu Ding yang mengenakan rompi. Lingyan, tidak apa-apa jika kamu datang untuk mati sendirian, kamu tidak perlu membawa begitu banyak orang untuk mati bersamamu, bukan? Sebelum 6 orang bijak yang berbudi luhur bergegas ke tempat duduk mereka, salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum. Hanya satu yang mulia tubuh emas, dan yang lainnya adalah yang mulia King Tian. Sampah-sampah ini berani muncul, benar-benar belalang sembah yang menghalangi mobil, dan mereka tidak tahu hidup atau mati. Orang bijak berintegritas lainnya berkata dengan nada menghina, Lingyan, sepertinya kamu sudah tidak ada lagi, bahkan seekor kucing dan seekor anjing pun dibawa ke sini. Kamu adalah kucing dan anjing, kamu semua adalah kucing dan anjing. Fei Long membuka mulutnya terlebih dahulu, dan berbalik seperti ini, nanti kamu akan tahu bahwa kuali tuan gemukmu akan menjadi mimpi burukmu. Pria gendut itu terlalu penuh kebencian, bunuh dia dulu. Seorang bijak yang memiliki kekuatan dan kekuatan sangat marah. Setelah berlari mendekat, dia langsung menamparkan Fei Long dengan telapak tangannya. Aku memblokir. Fei Long buru-buru menopang kuali, menunjukkan keterampilan tempurnya yang menyelimuti langit, dan menerima tamparan keras dari lawan. Ledakan, sebuah telapak tangan ditampar di atas kuali, dan terdengar suara keras yang memekakkan telinga. Namun, kuali tersebut masih kuat, dan tidak diledakkan oleh telapak tangan orang bijak yang kuat, melainkan ada bekas tangan tambahan di permukaan kuali. Panci tingkat raja, orang bijak yang berbudi luhur menarik telapak tangannya dan terkejut, senjata raja seharusnya milik senjata raja yang sebenarnya. Bagaimana Anda, yang hanya yang mulia King Tian, bisa memiliki senjata raja? Cih, apakah ada aturan bahwa senjata raja haruslah senjata raja yang sebenarnya? Fei Long mencibir, dan berkata seperti ini, saya bukan raja sejati, tetapi saya juga memiliki senjata raja. Apakah Anda akan meledakkan saya? Bocah gendut, pengadilan kematian. Orang bijak yang kuat dipukuli sampai mati oleh naga gemuk, dan dia menamparnya lagi, bagaimana dengan senjata raja? Basis budidayamu tidak tinggi, kamu tidak dapat memahami kekuatan senjata raja, dan pertahananmu terbatas. Berapa banyak telapak tangan yang bisa ditahan oleh senjata rajamu? Pakailah matahari, sebuah anak panah dari esensi sejati ditembakkan, menembus lapisan ruang, menembus kehampaan, dan langsung menuju ke arah orang bijak yang berbudi luhur. Panah Lingyan, wajah orang bijak yang berbudi luhur berubah, dan dia tidak peduli untuk menamparkan Fei Long. Lagi, dia buru-buru memblokir dengan backhand-nya, mencoba memblokir panah esensi sejati. Engah, panah esensi sejati benar-benar menembus tangannya, menembus telapak tangannya dan menembakkan segumpal darah. Orang bijak yang berbudi luhur menoleh tepat waktu untuk menghindari panah esensi yang sebenarnya. Jika dia ragu-ragu sejenak, kepalanya akan tertembak anak panah. Panah esensi sejati yang sangat kuat. Orang bijak yang kuat menelan pil penyembuhan dengan tergesa-gesa, dan berjalan berkeliling dengan cepat. Orang gendut itu adalah tukang reparasi perisai. Kualinya tidak mudah pecah. Lingyan berdiri di belakangnya dan menembakkan anak panah sembarangan. Tidak mudah bagi kita untuk menghadapinya. Ayo pergi bersama, pecahkan panci bocah gendut itu, lalu bunuh Lingyan. Dua orang bijak yang berbudi luhur bergegas mendekat, dan bersama dengan orang bijak yang berbudi luhur sebelumnya, mereka bergabung untuk menyerang kuali Fei Long sambil menghindari panah Lingyan. Ledakan, ledakan, dua periuk Raja Fei Long hancur di tempat berkat kerja sama tiga orang bijak yang berbudi luhur. Dan Fei Long juga terlempar sejauh 10 kaki karena dampak yang kuat. Pancinya pecah, bunuh. Tiga orang bijak yang berbudi luhur sangat gembira, dan hendak bergegas, tetapi mereka terkena cahaya pedang, dan kecepatan mereka harus melambat. Pedang kemauan yang kuat, seorang bijak yang berbudi luhur menunjukkan keterkejutannya. Tanpa tindakan pencegahan apapun, lengannya hampir terpotong oleh pedang Jianxiu.
Kombinasi pedang panah dan perbaikan pedang, bersama dengan perlindungan perbaikan perisai, adalah kombinasi yang bagus. Orang bijak berbudi luhur lainnya menghindari panah esensi sejati, dan berkata lagi, hanya saja wilayah mereka tidak seimbang, bagaimana mereka bisa menjadi lawan kita. Selama kita bergegas masuk, mereka tidak akan bisa diselamatkan. Orang bijak kekuatan ketiga bergegas mendekat sambil berbicara. Namun, ketika tiga orang bijak yang berbudi luhur hendak mendekat, Fei Long mengambil 2 periuk raja lagi. Bocah gendut ini, berapa banyak periuk yang dia miliki? Ekspresi ketiga orang bijak kekuatan berubah, dan mereka buru-buru berhenti menyerang dan berjalan berkeliling satu demi satu. Jika tidak, anak panah Lingyan akan membidik mereka. Masih banyak, cukup untuk kamu bertarung sampai subuh. Fei Long berkata sambil tersenyum. Dengan dukungan banyak senjata Raja Fei Long, 3 orang bijak yang berbudi luhur bertarung kapanpun mereka menemukan kesempatan, dan mengalahkan satu demi satu, tetapi mereka masih tidak bisa melewati level Fei Long. Dan Jian Xiu berdiri di belakang naga gemuk, anak panah demi anak panah, pedang demi pedang, menghajar 3 orang suci yang berbudi luhur di luar hingga menjadi kacau balau. Tiba-tiba, 3 lawan 3 menemui jalan buntu. Di sisi lain, Ming Yue memimpin 5 unicorn untuk bertarung melawan orang bijak yang berbudi luhur, dan itu bahkan seri untuk sementara waktu. Ada juga Rompi dan Niu Ding, yang menggunakan teknik pertarungan serangan gabungan bencana alam, dan secara tak terduga menjebak orang suci yang berbudi luhur. Orang bijak berbudi luhur yang tersisa dikepung oleh Ruhua, Xiao Wan, Wan Yan dan pemula. Dengan 1 lawan 4, dia lebih unggul. Di langit, Lingyan memimpin kerumunan untuk berjuang keras melawan 6 orang suci yang berbudi luhur. Di darat, legiun fanatik berperang melawan 20.000 tentara terlarang. Tiba-tiba, di bawah altar, pembunuhan itu tidak dapat dibedakan, dan langit runtuh. Di altar, Linggang dan tahanan lainnya melihat bahwa semua orang di Lingyan sebenarnya dirugikan, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan kepahitan, dan tidak bisa menahan untuk tidak berbicara. Level orang yang dibawa oleh Lord Lingyan agak rendah. Tidak masalah untuk melawan pasukan kekaisaran, tapi ada 6 orang suci yang berbudi luhur lagi, dan mustahil untuk terus bertarung. Sejak Tuan Lingyan datang untuk menyelamatkan umat manusia, mengapa Anda tidak mengundang orang suci umat manusia untuk datang? Tidak ada gunanya, bahkan jika kamu mengundang Raja umat manusia yang sebenarnya, kamu akan dihentikan oleh para tetua. Itu benar, meskipun para tetua klan roh kita tidak peduli tentang apapun, jika ras asing ingin ikut campur dalam urusan klan roh, mereka pasti akan menghentikannya. Menurutku, Tuan Lingyan seharusnya tidak kembali. Ini adalah ritme mengirimkan kematian secara cuma-cuma. Sekelompok tahanan menghela nafas satu demi satu, merasa kasihan pada Lingyan dan legiun fanatik. Sekarang Lingyan dan yang lainnya telah ditemukan, mereka berada dalam pertarungan yang sulit, dan tidak ada jalan kembali. Di antara mereka, ada 1 orang yang tidak berada di tempatnya, dan Lingyan mungkin tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Linggang menatap medan perang dengan mata membara, dan masih ada rasa percaya diri di wajahnya. Siapa lagi yang belum datang? Tanya seorang tahanan. Klan roh kita hancur dalam kegelapan, kata Linggang. Lu Chen, para tahanan terkejut, tapi juga menyulut secercah harapan. Karena dia adalah orang yang ditakdirkan dari klan roh, maka Lu Chen pasti memiliki sesuatu yang istimewa. Mungkin dia bisa menyelamatkan klan roh dari bencana ini. Pada saat ini, di sisi lain altar, Fan Dang terkejut saat mengetahui Linggang dan tahanan lainnya dapat berbicara. Namun Fan Dang tidak sempat mengurus orang-orang di Linggang itu. Matanya mencari kemana-mana, tapi dia tetap tidak bisa menemukan orang yang dia cari, jadi mau tak mau dia merasa sedikit tertekan. Aneh, orang-orang Lu Chen ada di sini, tapi Lu Chen tidak ada di sana. Trik macam apa yang dimainkan anak ini? Tidak peduli trik apa yang dilakukan Lu Chen, bunuh semua orangnya dulu, dan lihat apakah dia bisa keluar. Ling Rao mendengus dingin, dan berkata lagi, meskipun dia tidak berani muncul, tapi seseorang telah datang. Saya telah mengirim seseorang ke sana, dan saya akan segera membawa Linghua ke sini. Jika Lu Chen tidak berani muncul, saya akan langsung membunuh Linghua. Mata Ling Rao penuh dengan niat membunuh, sangat mematikan. Jika kamu membunuh Linghua pada upacara penobatan, apakah kamu tidak takut rakyatmu akan memberontak? Kata Fan Dang, aku tidak terlalu peduli, siapapun yang berani memberontak, aku akan membunuh seluruh keluarganya.
Ling Rao mengatakannya dengan wajah tenang. Terserah kamu. Fan Dang menjawab dengan santai, lalu melihat ke sisi lain dari medan perang, dan berkata, Ling Yan dan orang-orang itu cukup mampu bertarung, dan mereka sepertinya bisa bertahan untuk sementara waktu, tapi sudah terlambat. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir mereka akan melewatkan penobatan. Ini saat yang tepat, apakah Anda ingin saya mengambil tindakan? Apa terburu-buru? Toh mereka akan mati, biarkan mereka bertarung sebentar. Ling Rao memandang ke langit di seberang, dan berkata, aneh sekali, perintah raja sudah dikeluarkan beberapa lama, mengapa mereka belum membawa Linghua? Di mana kamu mengunci Linghua? Fan Dang bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa untuk memberitahumu sekarang, raja ini telah memenjarakannya di Gunung Lingku, tempat yang paling aman untuk ditahan. Ling Rao cukup bangga, dan sekarang setelah dia mengatakannya, dia tidak takut Fan Dang akan tertipu. Bagaimanapun, setelah dia naik tahta, dia tidak ingin mempertahankan Linghua, agar tidak memiliki daun lagi. Adapun bagaimana klan roh memandangnya setelah dia membunuh Linghua, itu tidak penting. Di mana kita bereinkarnasi? Fan Dang tiba-tiba menyadari, Gunung Lingku, yang dijaga oleh puluhan ribu serigala, adalah tempat yang baik untuk menahan pelanggar serius. Saya juga mengirimkan 3 orang bijak yang berbudi luhur untuk menjaganya, mereka stabil seperti Gunung Tai. Ling Rao berkata sambil mencibir, ketika mereka membawa Linghua ke tempat kejadian, lihat apakah Ling Yan masih memukulinya. Raja ini menggunakan Linghua untuk memeras Ling Yan, bahkan jika Ling Yan ingin bunuh diri saat itu juga, Ling Yan akan melakukannya, orang itu selalu melakukannya, mengagumi Linghua, dan dia masih sakit parah. Apakah kamu ingin memeras orang lain dengan raja ini? Pada saat ini, suara cibiran datang dari atas langit, dan menyebar ke seluruh altar. Linghua, Ling Rao terkejut, dan buru-buru mendongak, hanya untuk melihat mayat jatuh ke arahnya. Itu tidak masuk akal. Ling Rao sangat marah, dan dengan lambaian tangannya, dia menamparkan mayat itu. Bentak, mayat yang jatuh di altar ternyata adalah orang suci yang berbudi luhur. Ling Rao, kamu menyerang raja ini, kamu melakukan kejahatan di bawah, kamu kejam dan setia, dan kamu ingin merebut kekuasaan dan tahta, kamu pantas mati. Jauh di atas langit, Linghua muncul, dan dia berbicara dengan tegas tentang kejahatan Ling Rao, dan suaranya menyebar hingga ribuan mil. Itu Yang Mulia Ratu. Yang Mulia telah keluar, para tukang rumput bersujud kepada Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu sedang menunggu. Dalam sekejap, di bawah altar, lebih dari 1 miliar orang dari ras roh sujud satu demi satu. Di atas altar, para narapidana yang dipimpin oleh Ling Gang langsung sujud sebagai abdi dalam. Yang Mulia, Ling Yan, yang berada di tengah pertarungan sengit, menjadi bersemangat saat melihat Linghua muncul. Lu Chenceng tidak berbohong padaku, anak ini benar-benar punya trik. Linghua, beraninya kamu membunuh bawahan raja ini, dan bahkan lari ke altar, waktu kematianmu akan segera tiba. Ling Rao gemetar karena marah, membubung ke langit karena marah, dia membubung ke langit dan langsung menuju ke langit. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Linghua melarikan diri sebelumnya, saya juga tidak tahu bagaimana Linghua mendapatkan kembali kekuatan tempurnya. Tapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, Ling Rao tidak terlalu peduli, yang paling mendesak adalah membunuh Linghua. Ling Rao dan Linghua berada pada level yang sama, keduanya adalah orang suci bertato tulang, dan dia memiliki keterampilan tempur tingkat surga, jadi dia tidak takut akan pertempuran yang menentukan dengan Linghua. Fan Dang, bersihkan Ling Yan, bunuh orang-orang itu, lalu maju dan bunuh Linghua bersamaku. Tidak masalah, aku akan segera datang membantumu. Fan Dang mengangguk, melompat keluar, dan langsung menuju medan perang di sisi Ling Yan. Namun, Fan Dang belum mencapai tujuannya, dan dicegat di tengah jalan. Orang yang mencegat Fan Dang adalah seseorang yang dikenal baik oleh Fan Dang, dan dia juga orang yang Fan Dang ingin balas dendam siang dan malam. Pria itu sedang menunggangi seekor naga besar, agung dan mengesankan. Lu Chen, kamu benar-benar melakukan pekerjaan dengan baik. Fan Dang menatap pria itu, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Oke, kamu datang tepat waktu, jadi aku tidak akan mencarimu kemana-mana. Apakah kamu perlu mencariku kemana-mana? Kamu merancangnya dengan sangat baik, kamu sengaja membiarkan Ling Yan pergi, bukankah itu untuk memikatku ke Linggu? Karena kamu telah memikatku ke sini, mengapa kamu takut tidak akan melawanku? Lu Chen terkekeh, dan melompat dari tubuh Jiao, Da Jiao, bantu Ling Yan dan yang lainnya,
bunuh orang-orang suci yang berbudi luhur itu. Oke, Da Jiao menjawab, cukup sulit bagi Lingyan dan yang lainnya untuk menghadapi 6 orang suci yang berbudi luhur. Tiba-tiba, ada naga peringkat ke-11 yang membantu mereka, dan situasi pertempuran langsung berbalik. Dengan bantuan Lu Chen, King Lin Jiao mengulur waktu untuk beristirahat, menetap di barisan, dan kekuatannya meningkat sedikit, dan dia akhirnya bisa bermain imbang dengan orang bijak yang berbudi luhur. Da Jiao sangat lihai, melihat pihak Ruhua sudah tidak bisa mati lagi. Ia segera menggantikan Ruhua yang sedang berperang melawan orang bijak yang berbudi luhur, dan melawan orang bijak yang berbudi luhur. Tindakan Da Jiao tidak hanya membebaskan Ruhua, tetapi juga membebaskan Xiao Wan, Wan Yan dan Cai Niao. Namun Ruhua dan 4 orang lainnya tidak mundur dari pertempuran. Sebaliknya, mereka bekerja sama dengan Da Jiao untuk melawan orang bijak yang berbudi luhur, dan langsung membuat orang bijak yang berbudi luhur itu pusing. Lu Chen, di mana kamu menemukan binatang naga? Wajah Fan Dang menjadi pucat karena marah ketika dia melihat medan perang dari orang bijak yang berbudi luhur tidak berjalan dengan baik. Jangan tanya, ambil saja. Lu Chen mengeluarkan pisau panjang itu dan siap menyerang. Oke, coba saya lihat. Setelah lebih dari setahun, wilayah Anda tidak meningkat banyak. Saya ingin tahu apakah kekuatan tempur Anda masih baik-baik saja. Fan Dang mencibir, dan menghunus pedang panjang. Pedang panjang ini berkualitas tinggi, dan dapat dianggap sebagai salah satu senjata ras roh dengan kualitas tertinggi, senjata suci bermutu tinggi. Hanya saja pedang suci kelas atas milik Fan Dang tidak terlalu bagus saat dihadapkan dengan pedang raja kelas atas di tangan Lu Chen. Sejujurnya, aku sedikit mengagumimu. Karena kamu telah membentuk kembali tubuh fisikmu di sisi spirit Rache, kamu masih menggunakan nama lamamu. Apakah kamu tidak takut identitas aslimu akan bocor dan kamu akan dibunuh? Lu Chen bertanya, apa yang Anda takutkan? Di sisi ras roh, selain para tetua abadi itu, para orang suci tulang adalah yang paling hebat. Aku takut siapa yang berani menyentuhku. Terlebih lagi, Ling Rao sudah menjadi milikku, Linghua telah ditangkap, tidak ada yang bisa mengancamku. Jangan gunakan nama saya sebelumnya, meskipun saya memberitahu mereka bahwa roh primordial saya berasal dari ras manusia, mereka tidak akan melakukan apapun terhadap saya. Fan Dang mencibir dan membalas Lu Chen seperti ini. Jangan terlalu menonjolkan diri akan membunuhmu, apa kamu tidak mengerti maksudnya? Kata Lu Chen, apakah aku berisik? Kurasa tidak, sebaliknya, itu kamu, setelah berlatih begitu lama, kamu masih setengah langkah ke ranah pemurnian para dewa, dan ranah bawahanmu adalah jauh lebih tinggi dari milikmu. Kamu adalah dunia sampah, dan kamu berani memimpin begitu banyak yang mulia. Kamu adalah orang yang paling terkenal, dan kamu adalah orang yang mudah mati. Fan Dang tertawa, menunjuk ke arah Lu Chen dengan pedangnya, dan berkata, hari ini, biarkan aku melihat betapa tidak cocoknya kekuatan tempur dan alammu dengan alam pemurnian dewa setengah langkah. Oke, biarkan aku melakukan pemanasan, lalu bagaimana kalau melihat Zenzang di bawah tanganku? Lu Chen tersenyum tipis, begitu berkedip. Tidak apa-apa, panaskan saja sesukamu, dan setelah selesai pemanasan, kamu harus dipotong olehku. Fan Dang terus tertawa, dan mengangguk setuju, merasa Lu Chen sedikit lucu. Ini sekarat, apakah kamu masih melakukan pemanasan? Bukankah ini lucu? Namun, dia tidak keberatan bermain dengan Doubi, dan mungkin menyelesaikan bermain Doubi adalah hal yang paling menyenangkan. Lu Chen juga tertawa terbahak-bahak, hanya menunggu kata-kata Fan Dang, dia tidak ingin menyia-nyiakan seteguk terakhir cairan esensi roh spiritual. Oleh karena itu, Lu Chen tidak sopan lagi, dan mulai melakukan latihan pemanasan di depan Fan Dang. Di bawah altar, lebih dari 1 miliar orang dari ras roh memandang ke langit dan menyaksikan Lu Chen melakukan latihan pemanasan, semuanya merasa bingung dan terpana. Apa yang sedang dilakukan Tuan Lu Chen? Dia melakukan latihan pemanasan, meregangkan otot dan tulangnya. Lawannya adalah Fan Dang, seorang bijak bertato tulang, salah satu anggota klan roh terkuat. Apakah berguna baginya melakukan ini? Tidak ada gunanya, itu akan berakhir jika sudah selesai. Ya, meskipun Tuan Lu Chen tega menyelamatkan ras roh, tapi dia masih setengah langkah untuk memurnikan para dewa. Apa gunanya level serendah itu? Benar, altar pengorbanan bukanlah waktunya untuk menguji bakatmu. Tanpa batasan, bagaimana Tuan Lu Chen bisa mengalahkan Fan Dang?
Jangan bicara tentang Fan Dang, yang mulia manapun di sini bisa menyalahgunakan Tuan Lu Chen. Di altar, melihat Lu Chen seperti ini, para tahanan berubah dari harapan menjadi kekecewaan. Alasan utamanya adalah level Lu Chen terlalu rendah, belum lagi bertarung melawan Fan Dang, bahkan melawan mereka. Ketika Lu Chen kembali saat ini, itu adalah ritme kematian. Ini sudah berakhir. Bahkan Linggang, yang memiliki kepercayaan penuh pada Lu Chen, diam-diam berteriak bahwa itu mengerikan. Sebelumnya, Linggang mengira Lu Chen punya cara lain untuk menghadapi Fan Dang, jadi dia sangat percaya diri. Tanpa diduga, Lu Chen berusaha menguatkan Fan Dang, bagaimana mungkin dia bisa menang. Jangankan orang lain, bahkan dia sudah tidak optimis lagi dengan Lu Chen. Orang yang terkutuk di klan roh, apakah dia juga orang yang terkutuk di alam ini? Tunggu dan lihat saja, saat berikutnya, Tuan Fan Dang menamparkan Lu Chen sampai mati. Di altar, masih ada beberapa pejabat yang mendukung Ling Rao, namun mereka semua meremehkannya. Di angkasa, Lu Chen terus melakukan latihan pemanasan, dengan gerakan anggun dan tubuh kuat. Waner, cepat kemari, aku membutuhkanmu. Hanya saja Lu Chen melakukan latihan pemanasan untuk menipu Fan Dang, dan nyatanya dia sudah mengirimkan transmisi suara ke Xiao Wan. Tapi Xiao Wan menerima transmisi suara Lu Chen, segera menyerah dalam pertempuran di depannya, dan segera meninggalkan medan perang orang bijak yang berbudi luhur. Bagaimanapun, itu sudah merupakan pertarungan yang luar biasa di pihaknya. Dengan Da Jiao bertarung sekuat tenaga, orang bijak yang berbudi luhur itu tidak bisa bertahan lama, dan tidak peduli apakah dia ada di sana atau tidak. Sekarang, ketika Lu Chen berkata bahwa dia membutuhkannya, itu sangat mendesak, dan dia harus bergegas ke sisi Lu Chen sesegera mungkin. Tentu saja, dia tidak akan benar-benar berada di sisi Lu Chen, itu terlalu dekat, begitu Lu Chen mulai bertarung, dia akan menjadi beban Lu Chen. Oleh karena itu, dia berlari beberapa ratus kaki dari Lu Chen, sehingga orang bijak pohon suci bisa kalah dari Lu Chen dengan lancar, tidak apa-apa. Linghua, bagaimana situasimu? Apakah ini membuat stres? Lu Chen mengirimkan transmisi suara ke Linghua di atas lagi. Linghua, yang bertarung sengit dengan Ling Rao, menjawab setelah menerima transmisi suara, terakhir kali, Ling Rao dan Fan Dang menyerang saya bersama-sama, dan saya lengah, jadi saya kalah. Sekarang, Raja ini dan Ling Rao akan saling berhadapan, tanpa tekanan apapun, dan Ling Rao tidak memiliki peluang untuk menang. Raja ini baru saja pulih, dan kekuatan tempurnya belum mencapai puncaknya. Dia perlu menyesuaikan diri secara perlahan. Dia masih tidak bisa menjatuhkan Ling Rao secara tiba-tiba, dan dia tidak bisa turun untuk membantumu menghadapi Fan. Sial, jika kamu bukan lawan Fan Dang, tahan Fan Dang dan beri aku waktu. Setelah menerima pesan Linghua, Lu Chen segera menjawab, bisakah kamu melakukan rencana yang aku katakan sebelumnya? Mampu, Linghua, datang tanpa ragu-ragu, jangan khawatir untuk menelepon, saya akan memberikan apa yang kamu inginkan tepat waktu itu bagus. Tunggu saja kabar baikku. Lu Chen sangat gembira, dan segera menghentikan latihan pemanasan, melompat, dan naik ke ketinggian yang lebih tinggi.